Ya, oke. Selamat pagi. Ya, salam kembali penonton setia Pengejar Sombong, channel Pengejar Sombong yang sudah libur kurang lebih 2 bulan ya. Pada teman-teman yang selalu mengikuti saya belum bisa membahas komentar kalian ya terkait kesibukan dengan yang pertama kesibukan pada saat saya mengikuti P3K di tahap 1 kemarin, alhamdulillah sudah lolos tahap 1 P3K. Kemudian mengikuti UP PPG Prajabatan Angkatan 1. Jadi saya ikut UP teman-teman ya. Tes UP PPG. Alhamdulillah kemarin sudah pengumuman dan hasilnya lulus UP. Dan dilanjutkan dengan UKIN. UKIN. Jadi kalau di PPG Prajabatan Mandiri, nah itu tesnya penentuan terakhir UKM PPG itu diawal dari UP dulu. Setelah UP lulus baru bisa lanjut ke UKIN. Jadi pertanyaan bagaimana kalau UP-nya tidak lulus? UP-nya tidak lulus maka belum bisa ikut UKIN dan harus mengikuti track record atau UP mengulang UP kembali. Ya, di alhamdulillah kemarin saya sudah lulus dan banyak sekali komentar teman-teman, maaf belum bisa membalas dan kali ini saya akan bahas satu-satu ya, menjawab komentar teman-teman terkait PPG Prajabatan. Oke, terima kasih. Saya akan share screen dulu. Nah, ini adalah beberapa komentar yang ada di YouTube saya ya. Terima kasih sudah ikut berkomentar. Kita dari yang mungkin 2 bulan yang lalu ya, karena saya sempat off ini yang belum saya balas, banyak sekali komentarnya. Aduh. Oh iya ini ya belum saya balas banyak ya teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman. Artinya teman-teman itu aktif mengikuti channel Pengejar Sombong dan saya nggak menyangka kalau komentarnya sebanyak ini ya. Mungkin dari mana ya, dari 2 bulan ini ya, dari Putih Mutiara ya. Kalau PPG Mandiri 2021 sudah dibuka pendaftarannya Kak. Nah, ini belum dibuka teman-teman, untuk 2021 sudah habis, ini kan sudah Desember. Akan dibuka lagi nanti di tahun 2022. Bulannya di apa? Bulannya antara Maret sampai April ya. Yang sudah setelah saya di tahap 2 itu PPG Mandiri itu diadakan di Maret teman-teman. Dan saya juga di Maret sama, berarti antara Maret dan April teman-teman harus mempersiapkan berkasnya. Semua berkas baik ijazah, transkrip, akreditasi kampus dan mungkin KTP atau apa ya. Nanti syarat-syaratnya bisa dicek di video saya sebelum-sebelumnya itu, dipersiapkan dulu. Nah, salah satu syarat yaitu akreditasi kampus harus B. Nah, kalau C nggak bisa teman-teman ya, harus B. Kemarin juga ada yang tanya, apakah yang sudah menikah boleh ikut Pak? Sudah menikah boleh ikut. Ya, itu jawabannya. Saya sudah menikah, saya sudah punya anak, dan saya juga kemarin posisinya masih honorer ya, sebelum diterima di P3K masih honorer dan bisa ikut. Memang kalau menunggu ya bisa, tapi saya itu di Dapodik data pendidikan itu TMT saya 2016. Nah, sedangkan PPG yang di Daljab itu maksimal 2015 teman-teman TMT-nya yang bisa mengikuti. Jadi saya nggak bisa. Oleh karena itu saya mengikuti program PPG Mandiri ini ya di tahun ketika itu pendaftarannya di 2019, tapi kuliahnya di 2020 sampai sekarang baru UP dan alhamdulillah sudah lolos dan lanjut ke UKI. Itu ya teman-teman ya, dipersiapkan saja di bulan Maret dan April 2022 dan juga nanti ada juga tes P3K ya tahap 2. Jadi teman-teman
Belajar terus saja, berdoa, belajar, pasti Tuhan Allah akan memberikan yang terbaik buat teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kalau Daljab PPG Inggris Mandiri di Bandung ada enggak? Nah, ini teman-teman. New model PPG ya, model PPG terbaru itu sekarang semua LPTK se-Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengadakan PPG itu bisa didaftari atau bisa kita mendaftar di semua LPTK itu yang ada jurusan kita. Jadi tidak semata-mata hanya di Bandung, mungkin di Malang ada, di kalau Bandung UPI ya teman-teman ya, ada mungkin UPI lebih luas cakupannya itu yang untuk pendidikannya, atau di Semarang, Solo, Jogja banyak sekali teman-teman. Jadi silakan teman-teman akses di kampus ya, di web kampusnya. Cari misalkan di program, biasanya PPG itu ada di program pasca sarjana teman-teman. Misalkan kalau di saya itu di UGRIS Semarang ya, itu saya cari di web kampus, kemudian saya pilih di program pasca sarjana ada PPG. Nanti keluar semua jurusannya apa yang bisa didaftar atau bisa dipilih oleh teman-teman sesuai dengan ijazah S1-nya. Oke teman-teman ya. Kapan dibuka Kak? Nah, tadi di 2022 Maret akan dibuka kembali ya. Baik yang Daljab maupun Prajab, karena Daljab ini sudah habis muat angkatannya teman-teman. Dari angkatan 1 sampai 4 sudah clear ya. Semuanya sudah clear di tahun 2021 ini, tinggal menunggu sertifikat pendidik. Bagi yang sudah lulus, yang belum ya terpaksa mengikuti program Rekteker, menunggu kapan adanya program Rekteker. Maksimal itu ikut Rekteker selama 3 tahun perkuliahan teman-teman. Jadi hanya dibatasi 3 tahun untuk UP, dan mungkin nanti saya akan buat video sendiri lebih dalam lagi, lebih jelas lagi bagaimana KKN-nya, soal-soalnya, apa yang harus dipersiapkan, nanti akan saya buatkan ya teman-teman ya. Sementara ini dulu kita tanya jawab saja ya. Syahrul Mustafa, mohon maaf Kak, kalau pembayarannya gimana ya? Apakah kita nanti lolos atau tidaknya tetap membayar? Ya. Pembayarannya untuk Mas Kakak Syahrul Mustafa itu di pendaftaran kita membayar sekitar nominal 300.000 ya. Pendaftaran akun PPG Prajabatan untuk bisa mengikuti seleksi. Jadi kita cetak akun itu bayar lewat virtual account 300.000. Kemudian pada saat perkuliahan dari awal sampai akhir kita hanya membayar total 17 juta, di mana uang itu diangsur selama 4 kali ya. Jadi 4 kali selama 2 semester. Jadi 1 semester mengangsur 2 kali. Di semester ganjil, kemudian di semester genap kita mengangsur 2 kali. Nominalnya berapa? Nominalnya angsuran pertama 4 juta, angsuran kedua 4.500.000. Terus lanjut lagi angsuran ketiga 4 juta lagi, angsuran keempat 4.500.000. Kalau misalkan kita belum punya uang, apakah boleh kita menunda 1 bulan atau 2 bulan? Kalau seperti itu tergantung LPTK. Kalau di LPTK saya membolehkan. Bahkan belum bayar setahun pun ketika baru UP dilunasi pun boleh. Atau di awal langsung lunas juga boleh. Artinya di bagian keuangan kampus itu sistem manajemennya seperti apa berbeda-beda. Ada yang boleh mencicil, ada yang langsung lunas, mungkin ada yang dilunasi di akhir boleh. Tapi itu pada masa seperti ini dimaklumi, akan cari uang juga susah ya teman-teman. Apalagi gaji honorer seperti saya itu, saya menabung 1 bulan itu dapat 500.000. Kalau ada pekerjaan apa dapat 1 juta, itu saya gunakan untuk bayar. Jadi seperti itu teman-teman, memang harus ya berkonsultasi terhadap keluarga, membulatkan tekad, karena tidak mahal memang untuk PPG
agak memang kalau dinilai secara uang memang mahal, tapi untuk ilmunya dan untuk masa kedepannya kita itu tidak mahal karena sangat bermanfaat sekali apabila teman-teman punya sertifikat pendidik. Contoh di pendaftaran P3K ya, itu sangat membantu sekali. Ketika punya sertif maka nilai teknis, kompetensi teknis akan maksimal 500 poin teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi ke depan sangat bermanfaat. Oke, lanjut. Muslia, mohon infonya Kak untuk PPG Mandiri tahun 2002 bakal dibuka kapan ya? Saya pastikan lagi ya, antara bulan Maret sampai April. Ya, pengalaman yang sudah seperti itu. Jadi disiapkan saja mulai awal tahun Januari kita siap belajar dan siap berkas-berkasnya dan juga biayanya ya, yang penting itu juga dipersiapkan saja. Nanti ketika bulannya sudah datang dan ada di pengumuman di pendaftaran PPG, teman-teman bisa cek, sudah saya jelaskan bagaimana alurnya pendaftaran, webnya yang untuk diakses apa, ada di video saya sebelumnya, silakan teman-teman cek ya. Baik. Lava Eka Simura, Kak mau nanya, kok jurusan pendidikan matematika nggak ada ya? Adanya matematika. Ini gimana ini maksudnya? Kak mau nanya, kok jurusan pendidikan matematika nggak ada ya? Adanya matematika keilmuan. Pendidikan matematika ada, ya ada. Mungkin LPTK yang Kak Lava cari itu memang tidak mengadakan, tapi di beberapa LPTK lain pendidikan matematika itu ada. Kakak saya itu kemarin PPG Prajabatan ada di Semarang, dan memang pesertanya itu sedikit ya. Jadi mungkin 25 orang yang diambil, yang lolos itu hanya 9. Dan mereka menggunakan luring karena matematika ini berbeda dengan jurusan yang lain. Memang agak sulit dan butuh praktek untuk penjelasan secara ini, memang butuh tatap muka. Jadi mereka menggunakan pendekatan blended antara luring dengan daring. Jadi harus ada yang ketemu dan juga harus beberapa banyak waktunya digunakan untuk yang daring. Oke, kita lanjut. Titi Hirnawati. Informasi PPG Prajab Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di mana aja, Kak? Kalau Prajab Pendidikan Bahasa Indonesia banyak sekali. Jadi UPI, Bandung ya, di UNS Surakarta, di mana lagi ya? Di UNES mungkin ada, UNES Semarang. Silakan dicari saja ya. Kita harus aktif ya untuk mencari informasinya. Kan ada prodi-prodi kampus LPTK mana saja itu yang pendidikan untuk keguruan, silakan dicari saja. Pasti ada. Bahasa Indonesia masih ada. Saya jurusan ilmu hukum ya dari Putri Rahayu. Bisa nggak ikut PPG Prajabatan? Wah, ini ilmu hukum. Ilmu hukum itu kuotanya sedikit ya. Ilmu hukum. Tapi ada. Mungkin di beberapa LPTK tertentu ya. Mungkin di yang sudah besar nih di Unimed, Medan atau apa, bisa dicari saja Mbak ya. Silakan dicari webnya, cari yang jurusan LPTK di PPG mana saja, nanti bisa terlihat. Ilmu memang agak jarang, tapi ada. Teknik-teknik pun, yang teknik-teknik jurusan teknik pun ada. Ilmu hukum juga pasti ada, tapi kuotanya terbatas. Tidak sebanyak yang PGSD maupun yang guru di jurusan keguruan yang lain. Saya mau ngejelasin tapi takut salah ini. Aisyah Syahira. Kak, bedanya Prajab dan Daljab itu apa? Kalau Prajab itu PPG-nya dilaksanakan sebelum dia terdaftar di aplikasi Dapodik dan SIM PKB. Jadi sebelum dia mengajar, belum punya SIM PKB, belum mengajar di sekolah, dan belum belum memiliki pengalaman mengajar di sekolah, atau datanya itu belum ada di sekolah sama sekali ya. Sama sekali. Artinya fresh graduate ya, masih
lulus S1 terus dia bingung mau ngapain, akhirnya dia kuliah prajabatan. Seperti itu simpelnya ya. Jadi prajab itu ketika kita lulus S1 langsung tidak ke S2 tapi ke PPG. Nah, itu prajab seperti itu. Tapi untuk honorer yang belum bisa ikut daljab juga boleh, ikut prajab juga boleh. Dengan syarat-syarat tertentu yang saya telah utarakan tadi ya, syarat-syaratnya. Dan daljab, nah sekarang daljab itu apa? Daljab itu guru yang sudah terdaftar di akun SIM PKB, sudah memenuhi kriteria, ya artinya kriteria itu ikut pretest dia lolos, tes PPG dia lolos, terus TMT-nya 2015 ataupun yang sebelumnya 14, 13, 10 sudah lama jadi guru. Terus dia bisa ikut program daljab. Bedanya apa? Kalau prajab membayar, kalau daljab masih disubsidi sama pemerintah. Itu saja bedanya. Yang lain sama. Oh ya, ada lagi bedanya itu waktunya. Waktu prajab itu 2 semester, 1 tahun. Daljab hanya 6 bulan. Tapi aktifnya itu perkuliahan hanya 3 bulan. Sepadat itu di daljab. Apakah ilmunya daljab dengan prajab beda? Kak? Beda. Tentu yang pendidikannya semakin lama akan semakin matang. Kalau hanya 3 bulan, 6 bulan itu ya bisa, tapi mungkin kematangannya, tingkat kematangan ilmunya itu berbeda dengan yang prajab. Untuk kemahirannya juga, untuk belajar menghadapi ujiannya juga mungkin waktunya sangat lama yang prajab. Oke, lanjut. Apakah buka sekarang? Belum. Ini ya, belum. Jadi bukanya itu di tahun 2022 ya. Ini sudah akhir 2021 kakak. Jadi silakan mengikuti channel saya saja. Nanti info-info terbaru akan saya sampaikan ya. Unja bisakah? Unja ini mana ya? Universitas Jakarta atau mana? Ya, dicek saja ya kayak Kak Kristiani Marinda. Dicek di webnya Unja ya. Nanti di bagian pasca sarjana silakan cari di menu PPG pasti ada. Jurusan apa saja yang bisa diikuti oleh PPG prajabatan maupun dalam jabatan. Kalau jasa jurusan pendidikan fisika, PPG prajabatan pada formasi IPA. Mana ini maksudnya? Oh, fisika ikut yang formasi IPA. Ini juga ada yang namanya persyaratan pendaftaran linearitas ya, teman-teman harus perhatikan apakah kalau fisika itu bisa ikut IPA atau tidak. Nah, nanti di bagian pendaftaran akan terlihat. Kalau diperbolehkan akan berwarna hijau pada saat pendaftaran boleh. Tapi kalau berwarna merah artinya tidak boleh. Harus linear. Kalau pendidikan fisika harus memang pendidikan fisika karena akan mengajar di SMP maupun SMA. Kalau IPA mungkin masih umum ya, ilmu IPA mungkin ya. Itu masih umum seperti itu. Kalau jurusan pendidikan fisika apa bisa mengisi informasi jurusan IPA? Oh ini tadi harus diperhatikan ya Kak, bukan linearitasnya. Kalau sudah PNS bisa ya Mas untuk mengikuti PPG Mandiri, dan kalau PNS ikut PPG Mandiri itu namanya daljab atau prajab. Terus cara daftar PPG Mandiri gimana? Mohon penjelasannya. Bisa, teman saya ada yang PNS tahun 2019. Ikut PPG Prajab kemarin sudah kuliah ini tahap 2, bisa. Artinya bisa selama dinas mengizinkan ada izin belajarnya boleh, karena memang untuk CPNS angkatan 2018 ke sana itu memang diproyeksikan atau disarankan untuk yang prajab. Kalau daljab tidak bisa. Tidak bisa karena belum terdaftar di SIM PKB-nya itu masih 2015 TMT-nya maksimal ya. Jadi belum bisa. Ikut yang prajab saja selama dinas pendidikan di daerah Krisna ini mengizinkan ya. Jadi boleh. Bedanya apa daljab dengan prajab tadi sudah saya jelaskan. Kalau daljab sudah seperti guru sudah terdata, sudah 2015 ke sana 14 TMT-nya, dan prajab itu
yang fresh graduate ya, tadi sudah saya bahas. Oke, lanjut. Kak, kemarin ya kalau di 2022 tapi kan kau kabarin ya. Kak kabarin ya kalau di 2022 ya siap, saya akan kabari. Siap-siap saja ya di Maret dan April, informasi terakhir itu seperti itu teman-teman ya. Teman-teman ikuti Telegram, mungkin grup Telegram ya, silakan dicari itu PPG jurusan apa, dicari pasti ada Telegram. Kalau tidak ada ikuti di Facebook maupun Instagram atau di channel saya juga bisa ya, ikut yang memang sangat dituntut keaktifan dari teman-teman kalau PPG. Oke, lanjut Puspita Collection secara administrasi boleh enggak Kak ijazah S1 ketika ambil PPG? Oh, tidak bisa. Nanti Kakak akan terganjal yang namanya linearitas pada saat pendaftaran PPG Praja. Jadi kalau matematika ya kita ambil matematika linear. Karena S1-nya itu akan jadi patokan untuk program PPG selanjutnya. Karena program PPG kan kita ambilkan keprofesionalan guru dalam bidangnya. Dan sudah berbidang memiliki bidang jurusan S1 matematika, ya seharusnya harus PPG-nya matematika. Seperti itu ya. Mbak Puspita. Tesnya online kah, Bang? Ya, tes PPG online pakai SEB ya. Pakai SEB. Nanti di rumah pakai laptop dan HP. HP-nya untuk Zoom pengawas dan laptopnya untuk mengerjakan soal atau spek-spek tertentunya ya. Terus Windows 10, mungkin firewall-nya Defender harus dimatikan. Seperti apa di YouTube banyak ya. Saya belum buat video itu, tapi banyak di channel-channel yang lain sudah menjelaskan ya. Online, jadi tidak usah ke kampus. Paling yang harus dipersiapkan itu kuota wifi ya, harus stabil. Kak, PPG Mandiri apakah tatap muka? Full daring. Tahap 1, tahap 2 ini saya sudah selesai dan adik kelas saya tahap 2 ini sudah baru satu minggu, semuanya full daring. Kalau untuk PPL yang belum, nanti PPL kan ada program PPL di tengah-tengah semester 2. Itu nanti yang belum punya sekolah, yang belum mengajar akan ditaruh di di SD rekan mitra LPTK universitas masing-masing. Misalkan kalau di Semarang ya SD Semarang, kalau di Jakarta ya SD Jakarta yang bermitra dengan kampus. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, itu dulu ya. Saya kira kita lanjut besok. Saya akan buat channel tentang bahasan lebih lanjut terkait progres PPG Mandiri dan juga lebih dalam lagi info-info apa saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah setia mengikuti channel Pengajar Sombong dan jangan lupa like dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi buat video-video yang baru. Terima kasih teman-teman. Salam ciao. Thanks for watching.